Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 8, subtema 3, muatan IPA. Mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Setiap hari kita memerlukan air untuk beraktivitas seperti makan, minum, mandi, mencuci pakaian, menyiram tanaman, dan sebagainya. Air yang kita gunakan harus bersih. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Berikut syarat-syarat kualitas air yang baik. Syarat fisika. Yang pertama, air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri, cairan kimia, atau logam yang masuk ke dalam air. Kemudian yang kedua, air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu air tidak keruh dan tidak berwarna. Air yang keruh dan berwarna dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Dan yang keempat, air tidak memiliki endapan. Endapan air dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat kimia. Yang pertama, memiliki tingkat keasaman yang normal. Kemudian syarat kimia yang kedua, air tidak mengandung bahan kimia beracun. Dan yang ketiga, syarat biologi. Air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Nah, teman-teman, itu adalah syarat-syarat kualitas air yang baik. Menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Saat ini, air bersih semakin sulit didapatkan sehingga orang seringkali perlu membelinya. Daerah perkotaan merupakan tempat yang paling banyak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini karena sumur ataupun sungainya telah tercemar. Pencemaran biasanya disebabkan oleh limbah cair industri, sampah kemasan makanan atau minuman, sisa deterjen, dan pestisida. Dampak pencemaran air antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Yang kedua, tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Dan yang ketiga, air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Kita dapat mengurangi krisis air bersih antara lain dengan melakukan tindakan-tindakan berikut. Yang pertama, melakukan penghematan air dalam pemakaian sehari-hari. Kedua, menggalakkan penanaman pohon. 3. Membuat lubang resapan air atau biopori. 4. Membangun tempat penampungan air. Dan 5. Menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Menjelaskan cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Air digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mandi, dan mencuci.
Air bersih memiliki ciri-ciri, yaitu tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Penggunaan air yang tercemar dapat menimbulkan penyakit. Sayangnya, ketersediaan air bersih yang ada di permukaan bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan dalam menjaga kualitas air dan cara memeliharanya. Perhatikan tindakan penghematan air berikut. Yang pertama, mencuci pakaian dengan air secukupnya. Kemudian yang kedua, menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Dan yang ketiga, menghemat air ketika mencuci kendaraan. Nah, teman-teman, itu adalah contoh dari tindakan penghematan air. Cukup sekian pembelajaran tematik tema 8 subtema 3 muatan IPA pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.